Ya, jadi udah sekitar 1 tahun gue tidak membuat video. Dan terakhir bikin video gue masih di dalam kamar. Dan many things change. Dari mulai segi tempat, dari mulai segi penataan, dari mulai segi vibe yang kita taruh di ruangan kita juga udah hampir semuanya berubah. Dan gue rasa hal ini harus gue update di YouTube-nya Hype Gecko. Terima kasih untuk para subscriber lama yang gak subscribe, walaupun channelnya udah gak upload video selama 1 tahun. Sebelumnya gue mau minta maaf karena gue tidak upload video YouTube lagi selama setahun dikarenakan alma mater tercinta gue, yaitu Universitas Prastia Mulia, karena telah membuat saya cukup hektik dalam handle kuliah dan juga pekerjaan. Jadi gue gak gitu sempet kalau misalkan gue harus bikin video YouTube juga dalam rentan waktu 1 bulan sekali. Nah, jadi di dalam video ini gue cuma mau memberikan sedikit update. Nggak sedikit sih sebenarnya, ini banyak yang berubah. Gue memberikan update akan apa-apa aja yang berubah dan apa yang terjadi selama ini. Kurang lebih kayak gitu. Jadi selama YouTube ini ditinggal, gue itu melakukan banyak renovasi lah. Dari mulai, gue gak tau deh, 2020 udah pindah ke sini belum? Udah pindah ke atas, kayak udah deh. Kayak udah 2022, 2021 itu ruangan ini udah full setup kepake. Jadi buat kalian yang gak tahu, ruangan ini dulunya tuh gudang. Namun karena gudangnya cukup luas, jadi setengahnya itu gue pakai untuk ruangan Gecko. Nih kalau kalian pengen lihat kayak gini. Nah, jadi setelah ruangan itu setengah, ada banyak kejadian-kejadian yang tidak bisa gue sampaikan di sini dan mungkin tidak akan gue sampaikan karena ada kejadian yang cukup tidak mengenakan di ruangan ini. Akhirnya gue memutuskan untuk membersihkan sisa setengah ruangan lagi yang gak kepake. Tapi tadinya gue bersihinnya jadi cuma 3/4. Jadi ruangan ini gue pakainya letter L. Kurang lebih penampakannya kayak gini. Nah kayak gitu. Kemudian setelah gue udah pakai ruangan itu kurang lebih berbulan-bulan, gue ngerasa bahwa kayaknya gue masih butuh ekspansi lagi deh. Dan akhirnya gue memutuskan untuk membersihkan ruangan atas itu fully bersih sampai akhirnya bisa dipakai sama Hype Gecko sepenuhnya. Kurang lebih gitu. Nah awalnya gue gak ngerasa ada masalah apapun di ruangan ini. Dan kegiatan breeding itu berjalan ya sebagai seharusnya. Kemudian gue ngerasa bahwa urgensis untuk kebutuhan syuting, untuk kebutuhan media itu udah semakin membesar di ruangan ini. Dan gue ngerasa bahwa this room need makeover gitu. Sampai gue memutuskan bahwa ruangan ini harus gue makeover agar menjadi lebih let's say lebih proper lah kalau misalkan ada orang lain datang atau ada tamu datang atau ada media yang mau datang ngeliput. Kurang lebih kayak gitu. Kemudian gue akan langsung bawa kalian ke main spot utamanya. Di spot pertama ada di tengah-tengah yang pasti waktu pertama kali kita masuk lu orang akan langsung melihat logo Hype Gecko yang gede banget, ukurannya sekitar 2 meter kali 2 meter, mungkin 1,5 ya. Nah jadi buat ruangan ini gue dibilangin sama tim interior design gue, tadi gue mau pakai neon lights tapi kayaknya nggak masuk sama konsepnya gitu. Akhirnya gue dan interior design gue memutuskan untuk menggunakan stiker yang gede banget tadi. Dan
Dan kalau lu lihat itu bukan lukisan, tapi dari jauh seolah-olah terlihat seperti lukisan. Nah, untuk logo gua sendiri, walaupun ini stiker dan kelihatannya cuma ditempel doang, menurut gua ini susah banget untuk ditempelnya. Menurut gua di satu ruangan ini, stiker ini yang paling makan banyak waktu dan paling makan banyak effort. Enggak sih, waktu ngecat. Aku ngecat sendiri. Mungkin sebelum gua masuk ke logo, kayaknya ada baiknya gue ngasih tahu bahwa konsep ruangan ini gue bawa ke industrial. Kenapa gue suka industrial? Karena menurut gue konsepnya masih masuk dengan Hype Gecko yang always working dan selalu produktif setiap harinya buat bikin konten, buat ngecekin Gecko-nya, dan juga untuk ke media juga yang gue bikin setiap hari di Instagram melalui postingan dan reels. Nah, jadi untuk main spot kita, gue pasang logo Hype Gecko dan disupport dengan 3 lampu sorot. Memberikan aksen aja sih kalau menurut gue, biar ruangannya sendiri jadi lebih. Nah, waktu gue tempel logonya, gue ngerasa ada sesuatu yang kurang, dan akhirnya gue tahu apa yang kurang. Gue langsung tiba-tiba ingat sama Shanty Cameron. Buat kalian yang nggak tahu, Shanty Cameron adalah pembuat gambar logo Hype Gecko. Jadi dia adalah seorang tato artis ya, tato artis Amerika yang ngegambar logo ini sebenarnya. Dan gue minta izin bahwa apakah gue boleh menggunakannya, dan beliau mengizinkan. Dan waktu renovasi pun gue udah ada kirim message juga ke dia, tapi waktu gue cek, dia itu lagi ada di rumah sakit. All the best for you, Shanty. Get well soon. Nah, di sini gue udah menyematkan, mungkin gue bisa bilang watermark tanda tangannya Shanty di tepi logo Hype Gecko sendiri. Dan gue ngerasa logonya dan watermarknya turns out works beautifully. Mereka berdua cantik banget gue pajang di main spot gue. Nah, kemudian tadinya kan kalau kalian tahu, rak kita itu cuma plain hitam. Nah, tim interior design gue juga bilang bahwa kayaknya ini butuh aksen sih. Nah, setelah gue konsultasi gimana enaknya, akhirnya dia ngasih gue insight bahwa kayaknya enak deh kalau misalkan dikasih ambalan buat lu majang trofi-trofi yang udah dicapai oleh Hype Gecko, dan juga liputan-liputan media gitu. Gue bilang boleh juga kayaknya. Ya udah, akhirnya dibuatkanlah ambalan kayu untuk kita taro-taro hasil-hasil pencapaian kita selama ini, kurang lebih gitu. Kemudian gue akan bawa lu ke sisi kedua, sisi yang menurut gue lebih suka dibanding sisi pertama. Karena di sisi kedua ini gue menyematkan Easter egg di ruangan ini, yaitu berupa stem tangan kanan yang bisa dilihat oleh orang-orang yang datang dan kelihatan cukup jelas. Tadinya gue mau bikin gak begitu kelihatan, tapi ternyata jelas banget. Itu kayak diceplak tangan tuh. Kemudian tadinya ruangan sisi ini tuh cuma plain gray, dan gue ngerasa kayaknya butuh permainan deh. Gimana kalau kita masukin foto? Itu kata interior design gue bilang fotonya gimana? Fotonya terserah lu deh, coba lu pikirin. Akhirnya setelah gue pikir-pikir, gue berpikir untuk mencetak foto. Ada yang hasil-hasil foto Gecko gue sebesar poster film. Dan ternyata sangat bagus jadinya, dan gue seneng banget bahwa hasil-hasil jepretan gue dan bukan jepretan gue bisa gue pajang dan bisa gue nikmati dengan skala yang cukup besar dibanding cuma di handphone.
foto-foto yang gue pilih ini, kenapa gue pilih, karena menurut gue cukup sentimental. Karena kalau untuk foto yang pertama ini merupakan liputan media official pertama gue, yaitu Jagatani. Thank you banget, shout out to Jagatani yang udah reach out gue, even though I'm literally no one gitu, tapi mereka tetap mau ngeliput gue. Kemudian yang kedua mungkin gue bisa bilang ini hasil best shot yang pernah gue bikin, a group of Emerin gitu. Dan di foto terakhir gue milih karena biar beda aja, dan ini merupakan hasil foto teknik menggunakan kaca yang gue pelajarin dari teman-teman breeder lainnya juga. Terima kasih untuk para teman-teman breeder yang udah ngajarin gue, yang udah ngasih tahu ilmu, yang mau diajak diskusi untuk masalah cara foto yang ini. Kemudian untuk rak di sisi ini itu masih gue pakai sekarang itu untuk gecko-gecko yang sedang breeding, walaupun udah mau penuh sih. Tapi untuk rak ini sekarang masih gue pakai untuk gecko-gecko yang sedang breeding. Nah, tapi untuk di sisi ini walaupun masih ada spot kosongnya, ini akan gue tambah rak lagi untuk gecko-gecko yang belum mendapatkan apartemennya. Ibaratnya mereka masih tinggal di box dan akan gue pindahkan ke rak lagi nanti. Cuma bukan sekarang. Sabar. Ownernya masih boncos. Kemudian gue akan bawa lu ke sisi ketiga. Nah, di sisi ketiga ini gue pasang apa ya namanya, LED strip untuk meng-highlight gecko-gecko yang sedang gue display. By the way, untuk tempat ini itu gue pakai cuma untuk display sementara, nggak untuk permanent housing. Karena gue sendiri nggak begitu prefer gecko tinggal di Dolomit. Walaupun ya oke, cakep. Ya mungkin kalau untuk tujuan lu display lu bisa pakai tempat kayak gue. Tapi untuk peliharanya tetap balik ke tempat biasanya gitu. Di sini juga ada highlight hewan gue yang biasa tidak ke highlight, yaitu ball python gue. Dan mostly tapi ini barang-barang sih. Di bawah itu barang-barang yang tadinya super berantakan, akhirnya gue beliin rak. Rak sih. Mostly barang-barang yang berantakan, akhirnya gue beliin kontainer. Ini kontainer gue beli di S Hardware, ukuran 52 liter dan warnanya. Kenapa gue beli di S Hardware? Karena warna hitam cuma ada ini doang, dan gue tidak nemu di tempat lain selain S Hardware. Biar sejalan dengan tone warna dan juga konsep industrial yang gue pengen capai gitu. Nah, di sini juga ada styrofoam 2 biji yang masih belum gue permak lagi biar masuk sama konsepnya, karena kalau menurut gue cuma pakai styrofoam doang nggak akan masuk sama konsep ruangan gue dan malah akan jadi berantakan. Akhirnya nanti akan, kalau gue sempet, gue akan bikinin video lagi untuk Reels atau video YouTube gitu. Tungguin aja, gue nggak janji untuk YouTube. Nah, kemudian di sini juga ada gecko-gecko yang gue bilang tadi yang belum dapat apartemen gitu. Nah, gue taruh sini. Nah, mereka ini mostly gecko-gecko yang ada yang indukan, ada yang titipan, dan juga ada yang masih baby-baby gitu. Cuma memang belum sempat gue pindahin ke tempat yang baru gitu. Udah sih, paling itu doang yang bisa gue jelasin dari room tour kali ini. Oh iya, paling ada satu spot lagi, yaitu spot tempat dimana kalau orang datang, mungkin teman-teman ya bukan customer, bisa santai-santai di beanbag, ngobrol-ngobrol apa segala macem. Di sini tempatnya, dan juga tempat gue santai kalau gue nggak lagi kerja gitu. Udah sih, paling itu aja untuk room update kali ini yang
gue harus update kayaknya. Nanti akan kita update lagi kalau memang udah ada perubahan-perubahan lainnya gitu. Thank you semua yang udah nonton. Terima kasih untuk udah nontonin sampai akhir. Terima kasih juga udah stay di channel YouTube ini walaupun uploadnya setahun sekali. Thank you juga buat semua customer HypeGecko dan semua followers, karena menurut gue kalau tanpa kalian juga mungkin upgrade ruangan ini nggak akan tercapai, karena ya kita nggak usah munafik bahwa upgrade ruangan ini juga butuh duit gitu. Buat kalian yang udah nonton ini sampai selesai, thank you. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye.